kudus, kudus. Oh Tuhan, berilah mayasyen, ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, 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 kudus Tuhan, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sikaralabaya, sikaralabakata kuria. Jesus, Jesus. Benar Tuhan Yesus, jamah Tuhan. Ya generasi kami rindu mereka diselamatkan. Yes Lord. Mari tarik mereka, Roh Kudus, bawa mereka kembali ke jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kalau Engkau sanggup mengubahkan Saul menjadi Paulus Tuhan, maka Engkau juga sanggup mengubahkan setiap generasi bangsa ini Tuhan. Sikaralabaya, sikaralabaya, sikaralabaya. Dari TK, SD, SMP semua. Anak dunia. Sikaralabalabaya, Kerinduan kami. Generasi ini diselamatkan. Generasi muda kami dibawa ke jalan kebenaran Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap Tuhan. Kekuatan iblis yang menguasai anak-anak muda dibawa lewat pergaulan bebas, seks bebas, LGBT Tuhan. Kami berdoa, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami robohkan benar nama Yesus Kristus. semua spirit itu Tuhan. Kami hancurkan. Kami bakar dengan api Roh Kudus. Yes Lord, yes Lord. Biar Tuhan tidak ada Bapak Ya di Indonesia. Yesus, Yesus. Tidak terjadi di bangsa kami. Benar Tuhan. Bahkan kalau ada yang mau menyebarkan, kami gagalkan. Ya. Kami putuskan tidak bisa Kami menyebar. hancurkan semua Dalam nama roh-roh Yesus. LGBT di Indonesia Bapak. Benar Kalau itu Yesus. pakai gerejamu sekali lagi. Pakai kami semua Tuhan. Sekali lagi pakai gereja-gereja, Pakai kami anak-anak semua. muda yang ada di gereja Tuhan. Ya Yesus. Supaya mereka nggak egois Tuhan. Ya, Hanya benar, untuk hidup Yesus. mereka sendiri. Benar Yesus. Tapi biarlah mereka kau pakai menjadi Paulus, Ya, benar, Petrus, Yesus. Petrus, Benar. Yohanes, Tuhan. Amin. Yang bergerak Bapa. Amin. Dengan api Tuhan yang menyala-nyala Haleluya Yesus. supaya mereka datang menjangkau setiap Ya anak-anak muda benar di bangsa Yesus. ini. Benar. Di mana mereka ada, di mana Ya, mereka Yesus. bergereja, di mana lingkungan Ya, mereka Yesus. ada, baik di sekolah, di kampus. Ya Yesus. Tuhan, kau pakai mereka. Ya benar Tuhan Yesus. Ini doa Makasih. kami, Ini doa kami Bapa. kerinduan kami, Bapa. Kerinduan kami Bapa.
Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali bersama Bu Maria mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan, isi hati Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Ayo kita kuatkan hati kita, kuatkan roh kita, kuatkan jiwa kita, dan sehatkan tubuh kita. Karena kita masih dipakai oleh Tuhan selama kita masih di bumi, belum kembali ke surga. Roh, jiwa, tubuh kita sehat, kuat bersama Yesus. Puji nama Tuhan, dari hari Jumat, Sabtu, dan sekarang hari Minggu, saya disibukkan oleh pelayanan, beberapa tempat kita bangun kubu-kubu doa, kita bangkitkan pasukan-pasukan Tuhan, pasukan pendoa dan pasukan penuai di akhir zaman. Dan tadi kita berdoa bersama buat kota dan bangsa juga, bahkan buat pribadi lepas pribadi. Saudara, saat ini ada pesan Tuhan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji nama Tuhan, saudara. Biarlah kita yang sudah dibangkitkan bersama Kristus, manusia lama kita dikubur pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita dibaptis air baptisan pertobatan, mati bersama Kristus. Dan sekarang kita bangkit bersama Kristus, jadi kuat, jadi pemenang. Saudara, di ayat selanjutnya, carilah perkara yang di atas, di mana Tuhan ada, Tuhan duduk di sebelah kanan Allah. Jadi saudara, apapun kita bawa semua perkara-perkara apapun kepada Tuhan. Lebih lagi perhatikan perkara-perkara surgawi. Katanya, Bu Maria, kita kan masih tinggal di bumi. Iya, kita masih tinggal di bumi. Tetapi apa saja yang kita kerjakan, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Ya, kalau kita berjalan, kita duduk, kita tidur, kita berdiri, sertakan Tuhan. Ya, ngomong sama Tuhan, apapun juga, saudara. Sehingga hati kita terus melekat sama Tuhan. Jadi kita selalu bawa apapun juga kepada Tuhan. Jadi selalu pikiran kita, pikiran Tuhan, pikiran surgawi. Perkara-perkara yang di atas yang kita cari, bukan hanya yang di bumi terus ya. Ada orang tidak seimbang ya, maksudnya kerja 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 keras ya, kerja keras, makan, minum, pergi jalan-jalan healing, bukan tidak boleh. Memang kita masih tinggal dalam tubuh jasmani. Tetapi sertakan Tuhan ya. Apapun rencana kita, apapun juga kerinduan kita, cita-cita kita, apapun yang kita kerjakan di bumi ini, mari kita bawa di dalam doa ya. Baik untuk pemulihan keluarga, pemulihan segala sesuatu. Jadi hati kita pada intinya melekat sama Tuhan ya. Seringkali kita maksudnya dialihkan ya oleh kuasa-kuasa kegelapan, pikirannya hanya yang di bumi terus, sehingga perkara-perkara surgawi lupa ya. Apalagi ingat Tuhan, banyak yang lupa saudaraku ya. Dan kemarin waktu kita ngadakan doa puasa ya, kita masih doa puasa Daniel, kita ambil doa buat kota, buat bangsa juga. Dan kemarin ada pendoa juga bilang sama saya, "Ci Maria, saya tuh dan suami berdoa bersama." Kemudian dituntun oleh Tuhan Yesus ya, di mana mereka berdua ini masuk di dalam alam roh dan dia lihat mayat-mayat bergelimpangan banyak sekali ya saudaraku ya. Entah apa yang akan terjadi di depan kita, Ci Maria, tapi aku lihat ada bencana-bencana ya. Maksudnya mayat-mayat kembali bergelimpangan, mungkin lebih lagi dari waktu-waktu tahun-tahun sebelumnya. Mungkin Covid kemarin yang saya dengar ya, di seluruh dunia itu menewaskan hanya beberapa juta ya, hanya loh saudara. Tetapi nanti di akhir zaman lebih lagi, penyakit sampar itu membunuh seperempat manusia ya. Jadi kalau ini sekarang penduduk bumi 8 miliar, berarti 2 miliar saudara kena penyakit sampar ini. Jadi saudara, ayo kuatkan hati kita, jangan kita terus memikirkan perkara-perkara yang di bumi, jangan kita terus melakukan hal-hal yang tidak berkenan, bertobat ya, melakukan apa yang Tuhan mau. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati ya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan
pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadi ayo matikan kedagingan kita ya. Nah, doa puasa Daniel ini diingat selalu, jangan makan daging selama 21 hari. Kita mengerat kedagingan kita, apa yang masih ada dalam kita yang belum berkenan. Minta ampun, bertobat, berubah. Jika ujian datang, kita menang. Reaksi hati kita apa? Ya, kalau masalah datang, reaksi kita bisa marah, putus asa, kecewa, kepahitan. Nah, itu Saudara, reaksi-reaksi itu yang harus benar. Ya, jangan jangan terus bereaksi salah, karena itu Tuhan nilai, Tuhan hitung, itu ada ujian-ujian yang Tuhan berikan ya Saudara. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, nah suatu hari Tuhan akan datang ya, menjadi raja di atas segala raja, memenuhi seluruh bumi kemuliaannya, dan kita pun akan menyatakan diri ya, kita akan diangkat oleh Tuhan ya, untuk memerintah kota-kota, bangsa-bangsa ya. Puji nama Tuhan, karena Dia akan membawa upah juga di bumi dan di surga, dan kemuliaannya Tuhan itu juga menjadi milik kita. Ya, betapa senang kita rindu terus dekat Tuhan, cari Tuhan, minta perkenanannya dan juga minta rencananya, melekat terus sama Tuhan, apapun kita bisa ngomong sama Tuhan, curhat sama Tuhan ya. Kemarin ada kesaksian juga teman ya, rumahnya bocor, kalau hujan gede bocor, tapi dia belum ada dana biaya untuk memperbaiki. Tuhan, Tuhan ini bocor Tuhan, tolong Tuhan supaya ada dana uang untuk memperbaiki. Tiba-tiba dia kesaksian kemarin ya saudaraku, tiba-tiba ada yang transfer 5 juta, 10 juta, 5 juta lagi saudara, 20 juta. Wah ini cukup nih untuk membereskan renov rumahnya yang bocor deras air kalau hujan ya saudaraku ya. Saya percaya itulah kalau orang yang melekat sama hati Tuhan pasti ada pertolongan ya, menurut waktu Tuhan ya. Setelah cawan doa kita penuh, cawan perbuatan baik kita juga banyak ya, apa yang kita tabur kita akan tuai. Makanya kita menabur aja nggak usah pikirin kapan nuainya. Berbuat baik aja selagi engkau bisa, engkau mampu. Berbuat baik aja bukan hanya selalu memberi uang ya, kita mendoakan, kita memberi nasihat, kita melayani jiwa-jiwa ya saudara. Apapun yang kita lakukan, perbuatan baik sekecil apapun Tuhan nilai, Tuhan hitung, dan Tuhan tampung dalam kirbatnya juga. Setiap tetesan air mata kita mendoakan keluarga, anak, suami, istri, maupun doakan apa saja ya yang kita berbeban di hati kita. Bahkan saya juga bawa Tuhan di YouTube pas Agape ini juga banyak sekali Tuhan, orang-orang yang konseling juga ya, orang-orang yang punya masalah hidup ya. Ayo kita bawa dalam Tuhan. Ya, Cimaria nggak bisa apa-apa, tapi saya punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang heran. Sebab itu kita ayo bawa ke Tuhan semua, ayo kita sertakan Tuhan ya. Ayo kita mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Rugi kalau kita kenal Tuhan hanya sebatas kulit saja, kita tidak mengalami Tuhan ya. Kemarin juga ada pada suatu waktu ya, ada seorang ibu ya bersama anak dan cucunya datang ke rumah saya. Bu Maria tolong doakan cucu saya ini belum bisa ngomong ya, udah TK saudara. Harusnya kan umur setahun 2 tahun kan udah ini ya berbicara ya. Tapi ini belum bisa ngomong, udah masuk TK saudaraku. Akhirnya saya doakan, saya urapin ya saudara. Kuasa Tuhan salurkan, diberikan ya. Kan ada karunia Roh Kudus ya untuk penyembuhan. Kita pakai, kita gali semuanya, kita apa namanya, kerjakan ya, jangan kita simpan, karunia sudah diberikan. Pada saat engkau penuh dengan Roh Kudus, pada saat saya doakan, ya berangsur-angsur-angsur, beberapa lama kemudian, terus saya tanya lagi, "Gimana Bu, cucunya?" "Oh udah bisa ngomong, puji nama Tuhan Saudara, udah sekolah sekarang, udah SD ya." Jadi apapun juga yang kita lakukan, kita kerjakan, lakukan untuk Tuhan, ya Saudara. Saya percaya, Tuhan kirimkan nanti jiwa-jiwa kepada kita untuk didoakan, untuk kita memberi nasihat. Oleh sebab itu kita harus banyak baca firman. Karena firman itu sumber nasihat, Saudara. Ya, jadi kalau orang lain yang malas-malas baca firman, kemudian punya masalah, datang kepada kita, ya kita nasihati sesuai firman. Dan ajar mereka juga untuk langsung pada sumbernya. Tuhan sumbernya, firman Tuhan sumbernya, Saudara. Ya, dan juga ada kuasa Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam kita. Ya, puji nama Tuhan. Dan kemarin juga ada satu pendoa juga, dia menyampaikan dia mendapatkan mimpi dan penglihatan ya. Ini saya bacakan ya, dia
WA juga kepada saya. Oh ya, kemarin saya dapat mimpi. Waktu itu kita habis doa ya, banyak orang-orang yang pulang dari gereja, pulang dari persekutuan-persekutuan doa, dan mereka buru-buru pada pulang. Dan dia lihat di alam roh ya, kok orang buru-buru pada pulang, ngapain gitu ya. Oh, terus dia lihat mereka itu ke rumah masing-masing ya. Ada yang sibuk lihat HP, sibuk dengan YouTube, Facebook, ya berjam-jam mereka TikTok, lihat-lihat pakai gadget saudara ya. Dan juga ada yang buru-buru mereka pulang dari tempat-tempat ibadah, yaitu ke mall-mall, jalan-jalan, makan-makan ya. Maksudnya kata Tuhan pada akhir zaman ini akan berkurang orang yang antusias terhadap perkara-perkara rohani. Ada kesuaman rohani yang akan ada di depan kita, saudara. Jadi seperti ayat tadi, ayo lawan semuanya, pikirkan perkara yang di atas, perkara tentang Tuhan. Ya, jangan suam, jangan dingin, karena dunia ini begitu menarik ya, daya tarik dunia, tipu daya harta ya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu yang dicari manusia duniawi. Tapi kita adalah manusia surgawi yang harus terus bergerak ya, harus terus bertumbuh iman kita dari hari ke hari, dan harus kita semakin kenal Tuhan. Perkara-perkara rohani itu perkara-perkara yang ajaib. Saya aja antusias dengan Tuhan, antusias dengan pekerjaan Tuhan, saudara ya. Dan kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Kita melayani jiwa-jiwa karena kita mencintai Tuhan. Dan lebih lagi dikatakan, jangan hiburan-hiburan itu atau kesenangan jasmani, kesenangan duniawi itu lebih ya, lebih lagi di hati kita. Jangan ya. Jadi saya juga pernah ya misalnya pegang gadget, aduh ini ada hiburan ya, lama-lama Roh Kudus bilang, "Ayo kamu stop, jangan terus ya." Lihat ada yang lucu-lucu, YouTube yang lucu-lucu, kadang yang menghibur sih menghibur, tapi kalau terus kan tidak baik ya saudaraku ya. Jadi apa namanya, terkhamiri ya, apa hal-hal yang harusnya perkara-perkara surgawi yang kita lakukan, ternyata kita aduh jadi keasikan saudara ya, dengan perkara-perkara duniawi ya saudaraku ya. Jadi kita ayo, tapi kita juga jangan apa namanya, gaptek, maksudnya tidak mengerti keadaan politik, sosial, ekonomi ya. Sekali-kali kita juga harus tahu berita-berita, kabar-kabar ya Saudara. Sehingga kita bawa di dalam doa, dan kita juga kemarin bawa di dalam doa kota, bangsa ya, dan juga apa namanya, keluarga kita. Ayo masuk di dalam pintu kerajaan Allah, jangan jauh hati kita. Saya juga mendoakan ya anak saya yang sulung juga ya. Saya doakan dapat suami yang cinta Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan sehingga anak saya juga bisa kebangkit rohaninya bersama-sama melayani Tuhan, ada mesbah doa di keluarganya. Terus anak yang kecil ya, anak yang kecil bungsu juga tadinya nggak terlalu interest ya kepada perkara surgawi, pada perkara rohani, yang dipikirin gimana nih, kerjaan ya, healing-healing sama teman atau gimana ya Saudara. Tapi saya doa ya, selalu saya bawa doa dan selalu saya nasehatin ya. Jadi saya bilang, "Ayo deket Tuhan, cinta Tuhan, utamakan Tuhan, prioritas Tuhan. Pagi-pagi bangun cari Tuhan, cari wajahnya, dan baca, renungkan, selidiki firman Tuhan, jadi kekuatan roh." Ya. Dan suatu hari dia cerita sama saya, anak saya yang bungsu ini bilang, "Mami, aku sekarang." Nah, sekarang kan dia punya pacar yang cinta Tuhan lah ya, yang rohani banget, ketua sel gitu ya di gerejanya ya. Nah, anak saya jadi kebawa, jadi ikut ya, jadi ketua sel lah, ikut memuridkan ya. Terus pada waktu ada seperti seminar hidup dalam roh ya, atau new life ya, orang bilang sekarang tuh kayak pembelajaran untuk orang-orang yang baru nih. Dan dia jadi mentor saudara ya. Nah kemudian pas waktu pencurahan Roh Kudus, nah banyak teman-temannya yang baru-baru tuh terima baptisan Roh Kudus ya, sambil nangis berbahasa roh. Jadi anak saya jadi nangis lagi bercucuran air mata. Kenapa? Diingatkan lagi ya, hatinya bergelora lagi dengan Tuhan. Cinta Tuhan kembali, penuh kembali dengan urapan baru kuasa Roh Kudus. Pada saat melayani Tuhan, pada saat mementor orang, pada saat membawa jiwa ke Tuhan untuk dilayani ya, mungkin 2-3 orang. Tapi pada saat Tuhan menjamah mereka ya, menjamah teman-teman ya, dia pun kebangkit kembali rohnya. Sampai dia juga menangis merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan itulah yang saya rindukan ya, semua anak-anak saya cinta Tuhan dan juga yang
kecil ini cerita sama saya juga, "Mami waktu aku di mobil nih dengan, pacarnya Saudara, setel lagu rohani, hadirat Tuhan penuh di dalam mobil, mereka menangis berdua Saudara di mobil karena hadirat Tuhan." Saya dalam hati saya hanya bilang, "Tuhan, terima kasih. Anak-anakku biarlah semakin cinta Tuhan. Bukan mereka kekayaan, kaya, atau diberkati, atau sukses secara duniawi yang membuat saya bahagia. Tetapi satu hal Tuhan yang membuat aku bahagia. Anak-anakku semua cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Itu kerinduan saya sebagai orang tua ya. Mendidik anak, menyekolahkan mereka. Sampai mereka lulus mandiri secara pekerjaan. Tetapi ada satu kerinduan yang lebih dalam, yaitu hari-hari di mana saya dulu tidak mengajarkan tentang rohani, karena saya juga jadi tulang punggung dalam keluarga ya. Disitulah Tuhan baik ya. Saat ini saya bisa melihat semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Doa kita jangan pernah putus-putus. Kita tekun setia mendoakan. Dan saya juga mendoakan anak yang kedua juga saudara ya, cowok ya. Nah ini juga jauh dari Tuhan. Saya juga nggak tahu. Mungkin ada hal-hal kepahitan yang dia simpan sampai hari ini belum mau ke gereja lagi. Dulu ke gereja, sekarang mulai undur. Tapi saya terus dalam doa, saya ambil doa puasa. Tuhan jamah, Tuhan berikan pasangan hidup yang cinta Tuhan. Mereka bisa sama-sama saling mengasihi, saling nanti membangun ya, bisa melayani Tuhan. Dan waktu saya doa di menara bersama teman-teman, Cimaria, anak Cimaria tuh udah pakai jas di depan mimbar. Waduh, saya bilang Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika anak saya yang cowok satu-satunya ini, anak tengah ya, bisa nanti melayani Tuhan, bisa jadi penginjil dimanapun dia berada, jadi berkat ya saudara. Tapi kalau lihat sekarang belum ya, belum kelihatan nantinya gimana. Tetapi Tuhan sudah tahu masa-masa apa yang di depan anak-anak kita, keluarga kita, bahkan hidup kita. Ya, jadi jangan jangan takut ya apapun yang akan terjadi ya dalam kehidupan kita. Tidak ada yang satu pun kita khawatirkan. Ya pada saat khawatir datang, ngomong, "Tuhan, aku khawatir ini, aku serahkan khawatirku kepadamu." Ya. Aku sering kali begitu ya, Saudara. Jadi kalau tiba-tiba ada pikiran-pikiran negatif, pikiran yang kekhawatiran ya, apapun juga saya bawa dalam doa, terus saya langsung ucapkan ya, "Aku serahkan kekhawatiranku ini dalam tanganmu." Udah bebas hati kita lagi ya, Saudara. Dan kemarin juga ada juga satu temen ya, dia juga dapat, penglihatan waktu doa. Dia lihat, waktu itu doa di gereja. Nah itu dia saudaraku ya, Cimaria saya melihat lagi ada banyak kuburan-kuburan baru, ada banyak lagi mayat-mayat yang, orang-orang yang meninggal ya. Saya percaya ke depannya akan banyak sekali ya kesusahan, bencana, kematian, tapi kita udah persiapkan diri. Kenapa? Setiap anak Tuhan bisa berkata, "Hei maut, di mana sengatmu?" Tidak ada lagi sengat maut karena Tuhan sudah mengalahkan dosa dan maut, saudara. Jadi kita nggak usah takut kematian. Ada juga yang takut udah mulai beli-beli tanah ya, beli-beli di gunung-gunung ya. Untuk apa? Untuk pengungsian, katanya saudara. Ya, saya kemarin pernah bahas di YouTube sebelumnya, ayo kita ngungsi, kita masuk dalam perlindungan Tuhan, kita naik ke gunung Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Nanti pada saat kita peka sama Tuhan, bisa dengar suara Tuhan, kita ada arahan tuntunan. Misalnya kita kalau misalnya akan terjadi satu kota untuk bencana, kita sudah dengar sama Tuhan, ayo kamu lari, ayo kamu pergi ke kota ini atau pindah ya saudara. Nah itu yang saya setuju ya. Tapi kalau misalnya waktunya udah meninggal karena bencana, karena kelaparan, karena perang, kita udah di dalam Tuhan nggak usah takut, nggak usah khawatir. Percaya ya, mati masuk surga. Karena apa? Kemah kita dibongkar, maka ya manusia sesungguhnya roh kita ini yang akan naik ke tahta Allah, ya saudaraku ya. Jadi pada saat ini saya menghimbau ya, mungkin ada saudara-saudara punya keluarga, punya teman, punya anak, punya mantu, cucu, apapun yang jauh dari Tuhan, mari tarik dengan doa. Tarik dengan deklarasi imanmu. Tarik dengan satu iman. Satu orang di keluargamu diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Ya, saudara. Jadi ayo kita bergerak dalam penginjilan. Bergerak membawa kapal Nuh, kapal keselamatan. Ya, pastikan keluarga intimu cinta Tuhan, dekat Tuhan. Pastikan teman-temanmu, bahkan kenalan-kenalanmu, mereka juga kita bawa, kita ajak karena kita menjadi terang, on fire ya. Ada penuh, urapan penuh mengalir
kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kita salurkan, bagikan saudara. Jangan pelit-pelit, nggak hanya bagikan secara materi, uang apa, kita juga bagikan kuasa Tuhan, bagikan, salurkan juga kasih Tuhan. Ya saudara, jadi itulah kita menjadi alat di akhir zaman ini, alat Tuhan yang mulia ya saudaraku. Jadi sungguh Tuhan itu baik ya, membuat kita ini senantiasa melekat sama Tuhan dan kita terus maju bersama Tuhan dalam peperangan akhir, karena antikris sudah ada tapi dia belum memunculkan dirinya. Tapi kita ayo persiapkan menjadi pasukan-pasukan akhir zaman, pasukan Tuhan, pasukan agape, pasukan yang penuh kasih, penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang berjalan di dalam kegelapan. Ya, kemarin juga ada pernyataan bahwa akan banyak orang yang stres, banyak orang yang bunuh diri di depannya ini. Ayo kita tarik doa biar bertemu dengan kita-kita yang udah on fire, sehingga kita bisa menyalurkan firman, menyalurkan doa, mereka punya pengharapan lagi ya saudara. Minta jiwa-jiwa, karena Tuhan bilang minta jiwa-jiwa ya saudara kepada Tuhan, karena dialah yang empunya tuayan, dan biarlah kita menuai bersama Tuhan dengan kuat. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini juga ya Bapa. Roh Kudus bekerja. Biarlah apa saja yang kami kerjakan di bumi ini membawa dampak pada kekekalan. Kami arahkan mata hati pikiran kami tertuju pada perkara-perkara Tuhan, perkara-perkara surgawi, di mana kami terus on fire dengan Tuhan, di mana kami mengalami Tuhan. Kami juga sungguh-sungguh lagi Tuhan, hati kami melekat pada Engkau. Terima kasih juga Tuhan, setiap yang mendengar YouTube ini juga mereka ada satu kerinduan untuk dekat Tuhan, mengalami Tuhan, dan menjadi saluran kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu senantiasa mengalir melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.